Halo Sobat Madridista dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madridista Indonesia. Jelang Manchester City versus Real Madrid, Casemiro akui Los Blancos sedikit diuntungkan. Gelandang Real Madrid Casemiro mengungkapkan bahwa duel kontra Manchester City pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions sedikit menguntungkan timnya karena digelar tanpa penonton. Real Madrid bakal bertolak ke Manchester City guna melakoni pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions Sabtu 8 Agustus 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan berlangsung di Etihad Stadium nanti, Los Blancos berada dalam posisi yang sulit. Pasalnya, Real Madrid tertinggal 1-2 dari The Citizen pada leg pertama di Santiago Bernabeu Februari lalu. Skuad Zidane wajib menang dengan selisih minimal 2 gol atas Manchester City apabila ingin lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, Real Madrid juga dipastikan tak akan diperkuat bek tangguh sekaligus kapten mereka Sergio Ramos. Ramos harus absen pada pertandingan kedua akibat hukuman akumulasi kartu. Kendati demikian, Casemiro tetap optimis timnya mampu membalikan keadaan atas tim tuan rumah. Meski bermain di markas lawan, gelandang timnas Brazil itu menilai Real Madrid sedikit mendapatkan keuntungan karena duel digelar tanpa penonton. Itu berarti pihak Manchester City tidak akan mendapatkan dukungan secara langsung dari para penggemar mereka. Dan tentunya Casemiro dan kawan-kawan ingin memanfaatkan hal tersebut. Namun Casemiro tetap mengingatkan bahwa Manchester City merupakan tim hebat yang memiliki pemain dan pelatih yang berkualitas. Sergio Ramos absen, ajang pembuktian seorang Eder Militao. Absennya Sergio Ramos membuat Eder Militao berkesempatan membuktikan talentanya ketika Real Madrid menghadapi Manchester City dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions Sabtu 8 Agustus 2020. Sergio Ramos selaku kapten tim terpaksa absen lantaran harus menjalani hukuman skorsing akibat kartu merah yang ia dapatkan pada leg pertama. Absennya Ramos tentu akan menjadi kehilangan besar bagi Real Madrid yang mengusung misi comeback melawan Manchester City. Real Madrid selaku tim tamu harus bisa membalikan keadaan jika ingin meraih tiket ke fase berikutnya. Sebagaimana kita tahu, Real Madrid harus takluk dengan skor 1-2 melawan Manchester City pada leg pertama di Santiago Bernabeu. Zidane selaku pelatih dituntut bekerja keras untuk memutar otaknya guna bisa membantu timnya membalikan keadaan melawan Manchester City. Jika ingin lolos ke fase berikutnya, Real Madrid setidaknya harus mencetak 2 gol tanpa boleh kebobolan pada leg kedua. Jikalau terpaksa kebobolan, Real Madrid harus menjaga margin gol setidaknya 2 hingga 3 gol untuk memastikan kelolosan mereka ke babak selanjutnya. Jalan liku yang harus dilewati tersebut tentu akan menjadi ujian mentalitas sesungguhnya Real Madrid selaku tim tersukses dalam ajang Liga Champions. Absennya Ramos akan coba ditutupi oleh Zidane dengan memainkan sosok Militao di jantung pertahanan Real Madrid. Kehadiran Militao tentu diharapkan bisa menjadi duet yang kokoh bersama Rafael Varane sebagai palang pintu pertahanan timnya. Militao yang didatangkan dengan bandrol 50 juta euro dari Porto, awal musim ini berkesempatan membuktikan kepada Real Madrid bahwa mereka tidak perlu menyesal mengeluarkan dana sebanyak itu. Pemain muda Brazil itu cukup antusias menyambut pertandingan melawan Manchester City pada akhir pekan ini. Militao memang belum banyak membuktikan kualitasnya pada musim perdana bersama Real Madrid. Menit bermain yang kurang membuat Militao harus lebih banyak menyaksikan pertandingan di bangku cadangan. Walaupun demikian, Militao telah tercatat tampil sebanyak 19 penampilan di semua kompetisi musim ini. Tentu kehadiran Militao diharapkan bisa membawa Real Madrid meraih kemenangan dalam Liga melawan Manchester City sekaligus mencoba mengembalikan kejayaan timnya pada musim ini. Real Madrid sendiri memang sempat mencapai kejayaannya ketika berhasil meraih hat-trick Liga Champions mulai tahun 2016 sampai 2018. Sebelum akhirnya performa mereka mengalami penurunan pada musim lalu, di mana Liverpool akhirnya berhasil merebut gelar juara Liga Champions. Hingga pada akhirnya performa Real Madrid kembali membaik pada musim ini semenjak Zidane menangani timnya sejak awal musim. Tentu laga melawan Manchester City akan menjadi ujian mentalitas sesungguhnya bagi Real Madrid guna kembali menorehkan prestasi terbaik dalam gelar Liga Champions musim ini. Dikejar AC Milan, Luka Jovic malah gundah gulana karena hal ini.
Pemain sepak bola Real Madrid, Luka Jovic, malah dikabarkan sedang menghadapi dilema besar terkait dirinya yang tengah jadi incaran raksasa Serie A Liga Italia, AC Milan. AC Milan memang sudah lama dikabarkan tertarik untuk mendatangkan striker Real Madrid yang bernama Luka Jovic. Ide mereka itu berasal dari Rangnick yang saat itu dirumorkan bakal menggantikan Stefano Pioli sebagai pelatih. Rangnick menyukai Luka Jovic karena performanya yang gemilang ketika sang pemain masih bermain di Eintracht Frankfurt. Mantan pelatih Red Bull Leipzig itu sendiri ingin mendatangkan Jovic dengan Ante Rebic jika resmi latih Milan. Namun, meski Rangnick pada akhirnya tak merapat ke San Siro, ternyata tetap memburu bintang tak berguna Real Madrid itu. Sehingga mereka pun masih terus memantau perkembangan situasi Jovic sampai detik ini. Namun ternyata, striker berusia 22 tahun itu justru sedang gundah memilih. Pasalnya, ia dapat tawaran serius untuk gabung ke klub Liga 1 Prancis, AS Monaco. AS Monaco memang baru saja mendatangkan mantan bos Eintracht Frankfurt yang bernama Niko Kovac. Karena Jovic yang juga mantan Frankfurt, Kovac ingin bereuni dengan sang pemain di klub Prancis tersebut. Kabarnya, hal ini membuat Jovic kebingungan untuk menentukan kemana ia harus melabuhkan hatinya untuk melanjutkan karir sepak bolanya. Ia bisa bersinar jika gabung AS Monaco. Namun, belakangan ini AC Milan juga tampil perkasa dan berpotensi lolos ke Liga Champions 2021-2022. Luka Jovic sendiri baru memperkuat Real Madrid pada 4 Juni 2019 yang lalu. Bersama klub sepak bola Liga Spanyol itu, ia baru saja mencetak 2 gol dan menyumbang 2 assist total 26 pertandingan yang ia jalani di semua kompetisi.